wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Pradita. Saya dari kelas Akuntansi A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai akuntansi biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup dari akuntansi biaya. Apa sih definisi dari akuntansi biaya itu? Jadi, akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen, di mana menjadi salah satu bidang khusus akuntansi untuk menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Kemudian dalam pengelolaan perusahaan, akuntansi biaya ini merupakan bagian penting dari ilmu akuntansi yang telah berkembang menjadi tools of management, di mana fungsinya untuk memberikan informasi kepada kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menentukan harga pokok produksi, di mana biaya dihimpun menurut pekerjaan, jobs, kemudian bagian-bagian atau departemen, atau dirinci menurut pusat-pusat biaya, produk-produk, dan jasa. Kemudian yang kedua, sebagai perencanaan biaya, di mana perencanaan merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang telah lengkap dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang ketiga, sebagai ada pengendalian biaya, di mana pengendalian ini merupakan suatu usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Kemudian yang terakhir ada dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan ini untuk membuat produk baru, menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu, menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu, kemudian membeli atau membuat sendiri, dan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Kemudian perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Dalam pemakai laporan, akuntansi keuangan ini lebih memfokuskan kepada pihak eksternal, sedangkan akuntansi manajemen ini ke pihak eksternal. Kemudian dari segi standar penilaiannya, akuntansi keuangan ini prinsip-prinsip akuntansinya tuh yang lazim, sedangkan akuntansi manajemen tergantung kebijakan pimpinan masing-masing perusahaan tersebut. Kemudian dari segi perspektif atau cakupan informasi, akuntansi keuangan ini data perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen data disajikan ini berdasarkan bagian, departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Kemudian dari segi sifat dan laporan, akuntansi keuangan ini lebih bersifatnya itu historis, sedangkan akuntansi manajemen ini prospeknya tuh untuk masa depan. Kemudian dari jenis informasi, akuntansi keuangan ini hanya tentang keuangan, sedangkan akuntansi manajemen ini bisa keuangan dan non keuangan. Kemudian yang terakhir dari segi periode laporannya, akuntansi keuangan ini disusun berdasarkan secara periodik, sedangkan akuntansi manajemen ini disusunnya itu lebih fleksibel menyesuaikan. Akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi biaya dan akuntansi keuangan tercermin pada tujuan akuntansi biaya sendiri, yaitu untuk menentukan harga pokok produksi atau produk sekaligus menentukan nilai persediaan, di mana hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan keuangan posisi keuangan atau neraca, dan laporan laba rugi yang menjadi pertanggungjawaban manajemen kepada pihak luar. Suatu organisasi perusahaan, di dalamnya ada 3 kelompok manajemen dalam suatu perusahaan tersebut, yaitu yang pertama ada kelompok manajemen puncak, yaitu atau the executive management group, di mana manajemen ini merupakan suatu manajemen
tertinggi di suatu perusahaan yang terdiri dari direktur utama, wakil-wakil direktur utama, kemudian pimpinan kecil lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi, yaitu fungsi pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Kemudian yang kedua ada kelompok manajemen menengah atau the middle management group yang terdiri dari para manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian atau departemen heads. Kemudian yang terakhir ada kepala manajemen bawah atau operasi, the operating management group, di mana terdiri dari atas kepala-kepala unit dan para penyelia atau supervisor. Selanjutnya ada line and staff function, di mana fungsi lini. Fungsi lini ini merupakan rantai dari arus perintah, di mana dimulai dari direktur utama turun ke bawah mengalir melalui organisasi yang fungsinya untuk membuat keputusan dan melaksanakan penyeliaan. Kemudian selanjutnya fungsi staf. Fungsi staf ini memberikan dukungan dan nasihat kepada orang-orang dari fungsi lini, tetapi bukan untuk memberikan perintah kepada pihak lain. Ada bagian organisasi lini perusahaan. Bisa kita lihat yang pertama itu ada rapat umum pemegang saham, kemudian kedua ada dewan komisaris, ketiga ada direktur utama, dan direktur utama ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada direktur pemasaran, direktur teknik, produksi, umum, dan keuangan. Kemudian di dalam direktur produksi ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada manajer pemeliharaan, ada manajer perencanaan dan pengendalian produksi, ada superintenden produksi, kemudian ada manajer pembelian, ada manajer pengendalian mutu. Di dalam superintenden produksi ini dibagi lagi menjadi ke dalam 2, ada mandor suku cabang dan mandor perakitan. Kemudian di dalam direktur keuangan juga dibagi menjadi ke dalam 2, ada bendahara dan controller. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep biaya dan laporan keuangan. Konsep biaya, beban, dan kerugian. Biaya atau cost adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang dan yang mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Kemudian yang kedua ada beban atau expense, itu merupakan biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula pada penurunan aset dan kenaikan dalam liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan, serta pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Kemudian yang ketiga ada kerugian atau loss, adalah biaya yang telah timbul karena barang atau jasa tetapi tidak mempunyai manfaat apa-apa atau nilai lebih karena kondisi tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan produk. Berdasarkan produk dibagi menjadi ke dalam 3, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau factory overhead. Dan kemudian dibagi lagi menjadi ke dalam 2, ada biaya utama atau prime cost. Yang kedua ada biaya konversi atau conversion cost. Kemudian berdasarkan departemen dibagi ke dalam 2 jenis, ya. Ada departemen produksi atau production department dan departemen pendukung supporting department. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama ada biaya variabel atau variable cost, yang kedua ada biaya tetap fixed cost, yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost.
Kemudian yang keempat, berdasarkan periode akuntansi. Berdasarkan periode akuntansi dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada biaya produk atau produk cost, yang kedua ada biaya periode atau periode cost. Biaya periode cost ini dibagi lagi ke dalam dua, ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, dan ada belanja modal atau capital expenditure. Kemudian yang terakhir, berdasarkan fungsi manajemen dan jenis kegiatan fungsional, klasifikasi biaya ini dibagi ke dalam 3 jenis. Ada biaya produksi, kemudian ada biaya penjualan, dan biaya umum atau administrasi. Selanjutnya ada siklus akuntansi biaya. Pada dasarnya, prosedur dalam siklus akuntansi tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita pelajari dalam akuntansi keuangan. Tetapi, dalam akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu dalam persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kemudian ada dokumen sumber. Dokumen sumber ini merupakan suatu bukti ketika kita akan melakukan transaksi dalam akuntansi biaya. Kemudian yang pertama, ketika bahan baku langsung dan tidak langsung. Ketika ada proses pembelian dan penerimaan bahan baku langsung dan tidak langsung, ini dokumen sumbernya menggunakan faktur pembelian, order pembelian, bukti permintaan pembelian, dan bukti penerimaan barang. Kemudian yang kedua, ketika ada permintaan atau pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung untuk produksi, ini dokumen sumbernya ini terdiri dari bukti permintaan bahan baku. Kemudian yang ketiga, ketika ada pengembalian bahan baku langsung dan tidak langsung ke pemasok atau ke supplier, ini dokumen sumbernya menggunakan nota debit. Kemudian yang terakhir, ketika ada pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang, dokumen sumbernya ini menggunakan slip pengembalian bahan atau material return slip. Kemudian untuk dokumen sumber tenaga kerja, ketika ada pembuatan daftar gaji dan upah atau pembebanan gaji dan upah, dokumen sumbernya ini menggunakan kupon waktu atau daftar waktu serta kartu. Kemudian selanjutnya, ketika ada overhead pabrik, ini dokumen sumbernya ini menggunakan slip penentuan alokasi biaya, penyusutan dan asuransi, faktur, surat penagihan untuk listrik, air, telepon, dan lain-lain. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dan penjelasan yang kurang dipahami. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.